Nah, sedikit bicara tentang ngobrol tentang politik lah. Ya, saya akan bicara tentang si Koko, Ki Koko dalam proses pilkada serentak ini. Bagaimana dampak dan efeknya si Koko ini ketika si Koko ini memenangkan pertarungan dalam pilkada. Bapak Ibu saudara sekalian, pilkada ini adalah sebuah proses demokrasi yang tentu mahal biayanya. Itu satu. Jadi dampak atau ekses dari demokrasi langsung itu adalah mahal. Berapa puluh miliar yang dikeluarkan oleh daerah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, baik bupati, wakil bupati maupun wali kota, wakil wali kota. Tidak murah, dan bisa kita bayangkan berapa kalau kemudian proses pemilihan pilkada, biaya pilkada ini, maaf, gelepotan, nggak apa-apa. Biaya pilkada ini kemudian untuk membeli sesuatu, untuk bangun fisik, non fisik pasti luar biasa. Tapi karena ini adalah pilihan proses demokrasi, pemilihan bupati, gubernur, wali kota, wakil bupati, wakil gubernur, wali kota, gitu kan. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya ini harus dilaksanakan walaupun mahal. Walaupun mahal. Cuman problemnya adalah ketika bicara si Koko sebagai bagian dari peserta dalam pilkada, maka ini yang harus diperhatikan. Karena pada prinsipnya pilkada itu adalah untuk memilih pemimpin di masa depan kita. Untuk memilih pemimpin. Tentu karena mahal, berasal dari kan itu kan. Biaya pilkada ini kan berasal dari kristalisasi keringat kita semua. Mengumpulkan pajak, bayar apapun itu, kemudian kan dikumpulkan, kemudian masuk dalam struktur keuangan daerah, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Itu kan eman-eman kalau kemudian. Jadi kita milih pemimpin itu kan kemudian kita juga harus paham betul apa yang kita pilih. Apalagi di era sekarang ini kita berselancar mencari calon pemimpin kita di dunia maya itu kan lebih mudah, informatif. Karena kampanye sekarang kan juga tidak kemudian bisa secara langsung dilakukan. Jadi kita tentu harus memilih, gitu kan. Ketika memilih kita harus yakini bahwa yang kita pilih itu akan mampu membawa kebaikan pada daerah kita. Nah, untuk mampu yakin bahwa para pemimpin yang akan kita pilih ya itu kita kan harus tahu rekam jejaknya, tahu kemudian visi misinya, kan gitu kan. Itu yang penting. Kita milih tidak tahu kan sama saja kita milih kucing dalam karung. Ya nek pas kebetulan kucingnya bagus, dan nek kucingnya tidak bagus, kan persoalan. Kalau kucingnya kemudian kucing garong, gitu kan kemudian akan mengkorupsi uang rakyat, kan itu bahaya itu. Maka kemudian kita harus paham betul. Kita harus mendidik masyarakat, mendidik diri kita sendiri ketika mau datang untuk pilkada, untuk melakukan pemungutan suara. Kita harus paham apa yang akan kita pilih. Karena mereka nanti akan kita berikan amanah, kedaulatan kita, hak kita untuk kemudian memimpin daerah-daerah kita, kan gitu kan, memimpin daerah kita. Kan gitu, memimpin daerah kita. Jadi kita harus mampu memilih. Ketika memilih hak konstitusional yang ada dari berita itu, maka kemudian harus kita laksanakan betul secara bertanggung jawab, karena pilkada ini mahal, kan gitu kan. Karena pilkada ini mahal. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, karena pilkada mahal, maka pilihannya adalah kita harus memilih yang terbaik agar yang mahal ini mampu meningkatkan kebaikan untuk daerah kita. Kebaikan dalam hal apa ya? Peningkatan kesejahteraan, pelayanan umum, macam-macam kan gitu kan.
macam-macam yang dia harus penuhi sebagai seorang pemimpin. Kan gitu, kita harus itu. Ya fenomena sekarang ini kan kemudian pilkada itu kan kemudian ada beberapa daerah yang calonnya itu hanya satu pasang gitu loh. Aneh juga saya itu kemudian ketika kok mung siji ya, kenapa ya? Apakah ini memang calon itu mampu, ya kan? Atau memang kegagalan partai politik dalam menciptakan kader calon pemimpin negara bangsa ini, padahal itu kewajiban. Dan calonnya tunggal, calon yang berikutnya kan kemudian kotak si koko, kotak kosong gitu kan. Dampaknya apa kalau kemudian misalnya si koko ini menang? Itu sedih. Kita nggak tahu visi misi si koko ini kan itu kan, nggak tahu visi misinya, nggak tahu track recordnya, kemudian menang. Biaya mahal itu jadi muspro, tidak ada nilai manfaatnya pada proses ke depan. Repot. Yang terjadi kemudian apa? Ya penunjukan pelaksana tugas PLT. Nah kalau PLT itu nggak punya kewenangan yang sifatnya strategis, hal itu kan apakah mungkin dalam waktu tertentu gitu kan, kemudian satu daerah itu dipimpin oleh seorang PLT terus menerus? Bagaimana? Pasti akan terjadi proses stagnan. Maka kemudian menjadi penting, kata kuncinya adalah dia ketika menggunakan hak pilihnya untuk kepentingan demokrasi di pilkada ini, maka gunakan sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian. Saya tidak dalam konteks untuk mempengaruhi, tidak. Tapi konteks saya adalah mengingatkan bahwa demokrasi ini adalah sebuah proses yang panjang untuk memilih calon pemimpin. Maka untuk memilih calon pemimpin sekarang yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi, mengetahui, mencari rekam jejak seluas-luasnya agar jangan sampai kita memberikan amanat kedaulatan pada orang yang tidak kita pahami visi misi tujuan. Maka ya pilihlah menggunakan hati nurani, perhatikan bahwa pilkada ini biaya mahal, maka tentu hasilkan sebuah proses yang demokratis yang mampu menghasilkan pemimpin daerah yang kapabel, yang punya visi misi jelas, yang kemudian punya strategi dalam proses pelaksanaan urusan-urusan pemerintah. Kalau sudah begitu, datanglah ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Tidak perlu lama di sana karena pandemi COVID. Tapi walaupun pandemi COVID-19, PKPU sudah mengatur, penyelenggara sudah memastikan bahwa ketika Bapak Ibu hadir di TPS itu sudah dilaksanakan menggunakan pedoman protokol pencegahan COVID secara ketat. Kalau Bapak Ibu tahu, perubahan anggaran terkait dengan COVID ini aja sudah bermiliar-miliar, gitu ya. Kan bahaya. Jadi bermiliar-miliar kan luar biasa. Ketika sudah bermiliar-miliar, maka kemudian bagaimana proses pilkada ini bisa sukses? Tentu tujuannya adalah menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu saudara sekalian. Dampak si koko luar biasa. Luar biasa, si koko punya dampak. Si koko dampaknya apa? Ya biaya mahal itu akan muspro. Percuma karena harus ada proses pemilihan yang dari awal lagi. Dampaknya ya tentu hanya akan menghasilkan pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang sifatnya strategis bagi daerah. Dah, gitu aja.